Panduan penggunaan aplikasi e-coklit untuk Pantarlih Pemilu 2024. Fungsi akun Pantarlih. Akun Pantarlih dapat digunakan pada aplikasi e-coklit mobile dan e-coklit versi web. Versi mobile untuk melakukan pemutakhiran, versi web untuk melakukan monitoring hasil coklit dan pencetakan laporan. Akun PPS. Akun PPS hanya dapat digunakan pada e-coklit versi web yang berfungsi untuk memonitor proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, meliputi berapa pemilih yang sudah dicoklit dan berapa yang belum dicoklit, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja Pantarlih. Akun PPK. Akun PPK hanya dapat digunakan pada e-coklit versi web yang berfungsi untuk memonitor proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih masing-masing desa atau kelurahan dalam wilayah kerja PPK, dan juga mempermudah PPK dalam memonitoring dan evaluasi Pantarlih masing-masing desa kelurahan. Langkah-langkah menggunakan aplikasi e-coklit mobile. Langkah pertama, login aplikasi. Login ke aplikasi e-coklit. 1. Masukkan alamat email yang sudah didaftarkan oleh admin atau operator kabupaten kota. 2. Masukkan password yang sebagaimana telah diinformasikan oleh PPS. 3. Tekan tombol login pada aplikasi e-coklit. Catatan: satu akun hanya dapat digunakan pada satu perangkat ponsel Android, minimal Android versi 6, dengan ruang penyimpanan tersedia minimal 2 GB dan tidak dapat berganti ponsel. Jika aplikasi tidak dapat berjalan, lakukan pengecekan pada pengaturan keamanan pada ponsel Anda dan izinkan instalasi aplikasi pihak ketiga. Dan jika sudah diberi izin instalasi namun aplikasi tak juga dapat berjalan, silakan cek memori penyimpanan pada ponsel Anda. Langkah kedua, unduh data. Berhasil login. Setelah berhasil login, maka tampilan aplikasi akan menjadi seperti tampak pada gambar di samping. Dalam tahap ini yang diperlukan adalah akses internet. Pastikan ponsel Anda terkoneksi ke internet. Unduh data pemilih. Dalam keadaan default, aplikasi masih kosong, tidak ada data pemilih. Untuk itu perlu dilakukan pengunduhan data pemilih sesuai TPS wilayah kerja dengan cara tekan gambar panah berawan pada aplikasi e-coklit. Langkah ketiga, cek data. Berhasil import atau unduh data pemilih. Setelah berhasil melakukan unduh data pemilih, maka dalam aplikasi akan muncul nama-nama pemilih
sesuai wilayah kerja Pantarlih untuk dimutakhirkan atau dicoklit. Sebelum melakukan pemutakhiran, GPS pada ponsel wajib diaktifkan. Catatan: NIK pemilih sengaja disamarkan sebagai upaya perlindungan data pribadi pada data bahan kerja Pantarlih. Sesungguhnya NIK akan tampil secara utuh. Langkah keempat, izinkan lokasi GPS. Pada gambar di samping akan muncul peringatan atau permintaan izin lokasi. Silakan tekan tombol izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Jika ditolak, maka proses pemutakhiran data tidak dapat dilakukan. Sebab saat menekan tombol simpan hasil pekerjaan Pantarlih, secara otomatis aplikasi akan menyimpan koordinat GPS lokasi di mana Pantarlih melakukan pemutakhiran atau perubahan data. Catatan: untuk memastikan Pantarlih bekerja sesuai dengan regulasi, melakukan door to door. Step kelima, coklit. Pemutakhiran data atau coklit. Pada saat Pantarlih mengunjungi salah satu rumah pemilih atau warga dalam wilayah kerja untuk melakukan coklit, step awal yang harus dilakukan adalah meminta pemilih menunjukkan identitas KTP elektronik atau KK, dan Pantarlih melakukan pencarian data dengan cara menekan gambar LUV. Pencarian data, lihat pada gambar 1, kemudian masukkan NIK atau KK atau nama pemilih sesuai identitas, bisa dilihat pada gambar 2, lalu tekan tombol cari sesuai kategori pencarian. Langkah ke-6 atau step 6, pencocokan data. Jika data tersebut ditemukan dan seluruh elemen data daftar pemilih cocok atau sesuai dengan identitas yang ditunjukkan pemilih, maka Pantarlih dapat memilih kategori pemilih sesuai dengan cara menekan tombol aksi pada gambar sebelah kiri. Maka akan muncul pilihan antara lain pemilih sesuai jika seluruh elemen data KTP elektronik cocok dengan elemen data pada daftar pemilih. Pemilih tersaring jika pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, diantaranya meninggal, ganda, di bawah umur, anggota TNI, anggota Polri, salah penempatan TPS. Pemilih ubah jika ada perubahan elemen data hasil pencocokan, maka dapat dilakukan perubahan nama jalan, RT, RW, NKK, status perkawinan. Notifikasi reload data pada gambar kanan akan muncul jika
pada saat melakukan penyimpanan data GPS pada ponsel dalam keadaan nonaktif, dan data tidak akan tersimpan dengan akses lokasi diaktifkan. Step ke-7 atau langkah ke-7, pemilih TMS tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan coklit, Pantarlih akan menemui pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pantarlih dapat melakukan pemutakhiran dengan melakukan langkah sebagai berikut. Tekan tombol aksi, pilih kategori pemilih tersaring. Pilih salah satu keterangan TMS pada pilihan keterangan yang sesuai. Tekan tombol simpan. Sebelum melakukan simpan data, pastikan keterangan TMS sudah sesuai dengan ketentuan. Meninggal jika ada pernyataan pihak keluarga, atau jika ada akta kematian. Ganda jika diketahui pemilih tersebut tercatat lebih dari 1 kali sebagai pemilih. Di bawah umur jika pemilih tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 belum cukup 17 tahun dan belum menikah. Berstatus TNI, pemilih yang menjadi anggota TNI. Berstatus Polri, pemilih yang menjadi anggota Polri. Salah penempatan TPS, pemilih yang terkonfirmasi terdaftar pada TPS yang berlokasi jauh dari tempat tinggal pemilih. Step 8 atau langkah ke-8, pemilih ubah elemen data. Perlu diingat pada beberapa elemen data yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah sebagai berikut. A. Dapat dirubah, terdiri dari alamat jika ada perubahan nama jalan, dusun, duku, dan sebutan lainnya. RT jika ada perubahan di lapangan. RW jika ada perubahan di lapangan. Status kawin dengan bukti dukungan buku nikah atau akta cerai. Disabilitas jika pemilih saat ini mengalami disabilitas. Tidak dapat dirubah: NIK, NKK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Keterangan status kawin: B itu belum menikah, S sudah menikah, P pernah menikah atau cerai. Keterangan jenis kelamin: L laki-laki, P perempuan. Poin di atas dapat dilakukan perubahan jika elemen data sesuai dengan elemen data pada identitas kependudukan sesuai fakta di lapangan, dan Pantarlih sudah memastikan kesesuaian data tertulis pada KTP elektronik atau KK. Langkah-langkah: tekan pada nama pemilih, lakukan perubahan data yang diperlukan. Pastikan elemen data yang dirubah sudah benar dengan ketentuan pada poin A dan B. Tekan tombol simpan. Step 9 atau langkah ke-9, pemilih baru. Gambar 1. Pada tampilan halaman awal, tekan gambar
LUV untuk mencari nick, maka akan muncul pop-up seperti pada gambar 2. Keterangan pada gambar 2. Pada jendela pop-up, masukkan nick pada kolom pencarian nick, lalu tekan tombol cari nick. Jika pemilih dengan nick tersebut belum ada pada daftar pemilih, maka akan muncul pop-up baru seperti pada gambar 3. Gambar 3. Setelah jendela pop-up muncul dan menyatakan pemilih belum terdaftar, maka Pantarlih dapat menekan tombol tambah baru. Gambar 4. Lengkapi elemen data yang diperlukan sesuai KTP elektronik. Saat melakukan pencarian pemilih, sebaiknya menggunakan pencarian berdasarkan nick. Jika mencari berdasarkan nama, maka akan banyak referensi nama yang mengandung karakter yang sama. Gambar 5. Tekan pada angka tahun untuk memunculkan pilihan tahun. Scroll ke atas atau ke bawah untuk mencari tahun lahir yang sesuai. Gambar 6. Pilih status kawin pada pilihan status kawin yang sesuai dengan keadaan pemilih. Gambar 7. Pilih status KTP elektronik dan pilih status disabilitas jika ada, dan pastikan semua elemen data sudah terisi. Setelah gambar 8 ini, setelah pemilih baru selesai diinput dan berhasil disimpan, maka by name akan muncul di bagian paling bawah dengan keterangan pemilih baru. Catatan: semua data hasil kerja Pantarlih pemilih baru, pemilih ubah, dan pemilih TMS akan pindah ke urutan paling bawah dan akan ada informasi apakah pemilih tersebut sudah dikirim ke server, disinkronkan atau belum. Step 10 atau langkah ke-10. Cek hasil kerja. Setelah melakukan coklit, maka Pantarlih dapat melakukan cek data hasil kerja dengan cara menekan tombol Home pada aplikasi. Pada menu Home aplikasi akan menampilkan informasi meliputi data pemilih yang diterima, data yang sudah disinkronkan, data yang belum disinkronkan, jumlah pemilih hasil coklit dengan kriteria sesuai, jumlah pemilih baru, jumlah pemilih ubah data, jumlah pemilih TMS atau tidak memenuhi syarat, pemilih tersaring, pemilih tersaring masing-masing kategori TMS, total data yang sudah dicoklit, total data yang belum dicoklit. Langkah ke-11 atau step 11. Fitur Signal dengan logo titik 3 yang terletak pada pojok kanan atas aplikasi e-coklit berfungsi untuk melakukan pengiriman data hasil kerja Pantarlih ke dalam server e-coklit. Sebelum melakukan sinkronisasi atau pengiriman data, pastikan terlebih dahulu data sudah sesuai dengan hasil coklit dengan cara membandingkan dengan form A manual. Jika sudah diyakini sesuai yang meliputi jumlah masing-masing data, maka proses pengiriman data atau sinkronisasi dapat dilakukan. Catatan penting:
Sebelum melakukan sinkronisasi, pastikan perangkat Anda sudah terhubung ke internet atau memiliki akses internet. Jangan melakukan perubahan jika tidak perlu terhadap data yang sudah dicoklit. Perubahan data hasil coklit akan merubah titik koordinat lokasi coklit. Lokasi tempat melakukan sinkronisasi atau pengiriman data tidak pengaruh terhadap titik koordinat melakukan coklit pemilih, atau sinkronisasi dapat dilakukan di mana saja. Step 12 atau langkah ke-12. Perbaikan data hasil coklit. Dalam hal Pantarlih mendapati kekeliruan penginputan terhadap data yang sudah dicoklit, maka Pantarlih dapat melakukan perbaikan sebelum data tersebut dikirim. Namun titik koordinat lokasi coklit akan berubah sesuai lokasi di mana Pantarlih melakukan perubahan data. Tidak lagi pada titik koordinat pertama saat Pantarlih melakukan coklit, terkecuali Pantarlih kembali melakukan perubahan data di lokasi sesuai lokasi pemilih. Perbaikan data sudah sinkron. Sama halnya dengan penjelasan di atas, data yang sudah terlanjur dikirim atau disinkronisasi tetap dapat dilakukan perubahan jika terdapat kesalahan. Hanya saja status pemilih akan berubah, yang semula sudah sinkron menjadi sudah coklit, dan lokasi koordinat juga akan berubah seperti penjelasan di atas. Langkah ke-13 atau step 13. Pengisian lokasi TPS. Pada fitur profil Pantarlih dapat melihat informasi yang meliputi nama akun, wilayah kerja, di antaranya nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS. Dalam hal wilayah kerja pada akun tersebut tidak sesuai, maka Pantarlih dapat melaporkan kepada KPU melalui PPS dan PPK. Tahap pengisian informasi alamat TPS atau RT dan RW lokasi rencana pendirian TPS dapat dilakukan oleh Pantarlih di tahap akhir dengan cara klik tombol potensi alamat pada gambar kiri, melakukan pengisian informasi alamat TPS, RT dan RW di lokasi rencana pendirian TPS dengan mengaktifkan akses JPS. Penjelasan: aplikasi e-coklit dapat digunakan tanpa koneksi internet, terkecuali pada saat login, unduh data, dan kirim data atau sinkron. Pada pelaksanaan coklit, Pantarlih dapat menggunakan aplikasi tanpa koneksi internet. Hanya saja, akses JPS harus tetap hidup untuk keperluan lokasi koordinat Pantarlih melakukan coklit. Aplikasi e-coklit tetap dapat digunakan di wilayah-wilayah tanpa koneksi internet atau blank spot. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe.